Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan cerita kurban bersama Ari Prima Rimawan, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menunjukkan ya salah satu layanan produk hewan kita. Bukan hanya domba, kambing, tapi kita juga melayani kebutuhan hewan kurban berupa sapi. Nah, udah denger nih ya suaranya ya. Oke. Nah, setelah ini kita akan coba lihat sebenarnya ada sapi apa aja sih, seberapa gede sih sapinya yang kita punya di peternakan kita. Nah, habis ini kita akan survei, kita akan lihat kondisi dari sapi-sapi yang ada di peternakan dari cerita kurban. Nah, penasaran ada sapi apa aja? Ayo kita mulai. Yuk, Oke, kawan-kawan kurban semua, ini kita ada di salah satu tempat kandang sapi ya. Jadi sapi-sapi ini yang kita tahu di sini adalah tipe-tipe sapi-sapi besar ya. Kalau kita lihat di sini ini sapi-sapi besar. Nah, dimulai dari sini nih. Ini sapi hitam ya, karena warnanya hitam. Sebenarnya ini adalah persilangan dari simental sama sapi-sapi lokal. Dan ini kalau kita lihat gede banget ya. Ini gede banget. Dan ini sekitar beratnya 700-800 kilo ya. Nanti di sesi berikutnya akan kita coba timbang satu persatu. Nah, ini jinak-jinak sapinya. Jadi kalau kita lihat di sini dia jinak banget. Nah, pindah ke sini kita lihat di sini ada sapi apa ini? Sapi limosin ya. Ini sapinya besar banget ya. Tapi besar banget, kisaran beratnya ini sekitar 800 kilo di sini ya kalau kita perhatikan. Dan ini tipe sapi yang ini agak pemalu. Jadi kalau kita kesini dia selalu agak mundur-mundur nih, seperti itu. Nah, berikut lagi ini kalau kita lihat ya, kita lihat ini ada campuran dari sapi limosin. Kita lihat nih, ini kalau saya sebutnya ini sapi Mike Tyson. Kenapa? Karena lehernya gede banget gitu. Gede banget kayak Mike Tyson. Dan badannya gede banget, ini sekitar beratnya 800-an kilo seperti itu. Nah, di peternakan kita sapi-sapi ini kita selalu pastikan kesejahteraannya, kebutuhan pakannya, minumnya gitu, dan kebersihan dari kandangnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini ada sapi, biasanya orang nyebut sapi Jawa ya. Kenapa kok disebut sapi Jawa? Biasanya ini dulunya sering dipakai untuk bajak sawah sama-sama orang-orang di desa gitu. Makanya dia disebut sapi Jawa. Bahkan kalau kita cari ya, ini sebenarnya sapi apa? Ini sebenarnya sapi jenis PO, peranakan ungule. Nah, ini gede banget ya. Lihat aja itu punuknya luar biasa gede gitu. Nah, sapi-sapi di sini sangat jinak ya. Dan kita pastikan di sini tidak ada yang kurus-kurus ya, kawan-kawan semua ya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan mau pesen sapi kurban di cerita kurban, sudah pasti hewannya ini sangat terawat banget ya, sangat terawat, terus dia bersih juga, kita perhatikan kebersihannya. Dan di sini juga ada sapi PO lagi ya. Ini ada sapi peranakan ungule lagi putih ya. Dan ini punuknya luar biasa gede ya. Dan ini dengan kandang-kandang kita dengan sapi-sapi yang gede-gede. Nah, terus beralih lagi ke sini, ini juga ada sapi limosin ya. Sapi limosin kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini agak karakternya sapi ini agak ini nih, agak galaknya. Dia kalau sama orang yang baru gitu, dia sangat agresif dan sangat reaktif. Nah, ini sapi-sapinya ini, sapi ini terkesannya itu agak galak karakternya. Nah, beralih ke sini, ini kalau kita lihat, ini adalah jenis sapi apa ya ini ya? Dia hitam, terus kakinya ini ada putih-putihnya. Biasanya kalau sapi-sapi kayak gini nih sapi kupang ya. Sapi kupang, campuran sapi kupang, dan ini gede banget nih. Ini beratnya sekitar 560 kilo kemarin kita timbang ini. Dan ini sangat jinak. Sangat jinak dan ini sehat banget ya kawan-kawan semua ya. Kalau misalkan kawan-kawan mau pesen sapi kurban, jangan lupa di cerita kurban gitu. Nah, ini sapi-sapi yang di sini selalu kita rawat dengan baik seperti itu. Nah, balik lagi ke sini ya. Beranjak lagi pindah ke sini, ini ada sapi limosin lagi kawan-kawan semua. Ini beratnya sekitar 600 kilo ya.
Sapi-sapi ini beratnya 600 kilo. Nah, kalau kita lihat dari bentuk tubuhnya, ini bentuk tubuhnya isinya udah mau penuh ya. Tapi ini masih bisa gede lagi nih, teman-teman semua, kawan-kawan semua. Karena ini nanti akan kita pelihara ya, kita pelihara, dan sistem di cerita kurban itu adalah pembeliannya akan kita timbang ya. Kita ada price list yang kita sediakan itu akadnya berdasarkan berat badan. Jadi nanti ketika kawan-kawan pesen sapi kurban ya di cerita kurban, itu sapinya akan kita timbang, kita pastikan beneran nggak sih beratnya itu seperti yang diakadkan ya. Jadi kita nggak ada lagi main yang namanya estimasi atau kisaran, tapi kita timbang. Nah, nanti setelah itu akan kita rawat semaksimal mungkin. Nah, nanti kalau ada pertambahan beratnya itu menjadi haknya dari kawan-kawan semua karena sudah diakadkan sejak awal seperti itu. Nah, di sini juga ada sapi limosin ya. Sapi limosin ini sapinya jinak banget ya, baik. Terus dia ini kemarin ditimbang kisaran 600-an kilo, 600 sampai 700 kilo untuk sapi limosin ini. Nah, di cerita kurban itu layanan kita selain hewan yang bersih, hewan yang sehat, hewan yang bagus kualitasnya, kita juga berikan asuransi kematian hewan. Jadi kalau misalkan selama perawatan hewan kawan-kawan itu ternyata mati, nauzubillah min dzalik, mati gitu, nanti akan kita ganti yang baru sesuai dengan berat awal ketika kita melakukan akad jual belinya, seperti itu. Kalau kawan-kawan pengen tahu berapa harganya, kawan-kawan bisa chat di nomor di bawah ini ya. Silakan chat di nomor admin kita, nanti dari admin kita akan memberikan informasi terkait berapa harganya, berapa berat sekarang ditimbang terakhir gitu. Terus nanti posisi peternakannya di mana, bisa visit gitu ya. Saya rasa udah cukup ya pada sesi ini. Silakan kawan-kawan semua siapkan hewan kurban terbaik kawan semua, dan insya Allah cerita kurban akan memberikan layanan hewan kurban yang terbaik. Oke, jika kawan semua suka pada video ini, silakan like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.